Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Susiana. Saya adalah mahasiswi S1 Keperawatan di STIKIM atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Tepatnya berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di sini saya ingin menyampaikan seputar edukasi tentang penyakit atonia uteri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Jadi, atonia uteri menurut Depkes Jakarta tahun 2002, atonia uteri ini bisa disebut juga dengan relaksasi otot uterus, yaitu adalah uteri yang tidak berkontraksi selama 15 detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri. Itu pada saat plasenta telah lahir. Jadi si atonia uteri ini adalah suatu penyakit atau komplikasi dari kelahiran, yaitu kondisi ketika rahim yang tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Jadi kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan. Karena adanya pendarahan ini, kondisi ini juga dapat membahayakan nyawa untuk si ibu. Lalu ada insidensinya. Dari global ini diperkirakan bahwa 3-5% pasien obstetri di seluruh dunia mengalami perdarahan postpartum disebabkan oleh atonia uteri. 16-17% disebabkan oleh retensio plasenta. 23-24% disebabkan oleh sisa plasenta. 4-5% disebabkan oleh jalan lahir, dan 0,5-0,8% disebabkan oleh gangguan pembekuan darah, bisa disebut juga dengan faktor koagulasi. Jadi menurut jurnal ini sudah terlapor kasus kematian ibu karena atonia uteri tahun 2015 sebanyak 1 kasus, 2016 sebanyak 3 kasus, dan 2017 sebanyak 1 kasus menurut data rekam medik tahun 2018. Sedangkan kejadian atonia uteri di Puskesmas Ponet dari ketiga puskesmas tersebut tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah kejadian perdarahan postpartum sebanyak 25 kasus dan 9 kasus adalah atonia uteri. Ini menurut data Puskesmas Ponet tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa kasus atonia uteri di Rumah Sakit Umum Cut Mutia dan 3 Puskesmas Ponet masih digolongkan tinggi. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab resiko dari atonia uteri. Dimulai overdistension uterus. Nah, ini ada beberapa, yaitu gagameli dan makrosomia. Ya, makrosomia ini adalah berat badan bayi yang melebihi 4.000 gram atau 4 kg. Nah, keadaan ini harus dilakukan SC atau sesar. Tidak boleh dilakukan kelahiran normal. Selanjutnya ada polyhydramnion. Polyhydramnion ini adalah kelebihan cairan ketuban, di mana ini bisa beresiko sekali untuk terjadinya atonia uteri. Lalu selanjutnya ada umur yang terlalu muda dan tua. Ini sangat beresiko sekali karena umur yang terlalu muda ini fungsi-fungsi organ reproduksi pada ibunya masih belum sangat terbentuk secara sempurna. Maka dari itu ini sangat beresiko sekali ya, karena jika ingin hamil, ibu harus berumur harus batasnya, yaitu 21 tahun ke atas. Lalu ada kehamilan umur yang terlalu tua. Ini juga sangat beresiko karena seorang ibu jika hamil dengan umur yang sudah mendekati menopause, ini beresiko juga terkena penyakit atonia uteri karena di situ fungsi-fungsi organnya sudah turun seiring berjalannya
usia. Lalu ada selanjutnya kehamilan multipara dengan jarak kehamilan pendek. Nah, multipara ini adalah perempuan yang lahir 2 hingga 4 kali. Lalu ada partus lama, malnutrisi, itu terjadi kekurangan nutrisi atau gangguan nutrisi dari ibu maupun janinnya. Selanjutnya ada grande multipara. Nah, grande multipara ini adalah suatu sebutan medis dari perempuan yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami kesulitan dalam kehamilan juga persalinan. Dan selanjutnya ada miom uteri, placenta previa. Nah, placenta previa ini adalah sebutan atau istilah medis ketika plasenta menutupi pembukaan pada leher rahim ibu. Nah, di situ terjadilah pada ibu di atas 35 tahun, bisa juga memiliki riwayat operasi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada solusio plasenta. Solusio plasenta ini adalah komplikasi di mana nanti akan terbentuk lagi komplikasi baru yaitu berupa atonia uteri. Jadi solusio plasenta ini adalah kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim. Dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi dapat menurun atau terhambat di situ. Lalu selanjutnya ada hipertensi dalam kehamilan, ada. Lalu faktor penyebab resiko lainnya juga ada hipertensi dalam kehamilan, anemia berat, dan induksi partus. Ini menurut Ayayelia tahun 2010. Lalu di sini ada pathway-nya, pathway dari atonia uteri. Nah, pathway ini adalah proses jalannya penyakit. Dimulai dari perdarahan pasti ya. Nah, perdarahan terjadilah robekan jalan lahir. Nah, karena adanya robekan jalan lahir, terjadilah cedera fisik yang menyebabkan masalah keperawatan nyeri akut. Nah, di perdarahan juga terjadi kehilangan vaskular yang berlebihan. Nah, kehilangan vaskular yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kehilangan volume cairan aktif dan kompensasi jantung. Di kehilangan volume cairan aktif menyebabkan masalah keperawatan yaitu shock resiko hipovolemik dan volume cairan resiko ketidakseimbangan. Lalu di kompensasi jantung terjadilah takikardi hipertrofi yang tidak terkompensasi maksudnya. Lalu di situ terjadi perubahan sekuncup jantung dan menyebabkan masalah keperawatan penurunan curah jantung. Nah, di kehilangan vaskular yang berlebihan juga terjadi sirkulasi perifer, di mana sirkulasi perifer ini menyebabkan hipovolemi atau kurangnya suplai. Nah, karena terjadi kekurangan suplai tersebut, terjadilah keterlambatan pengisian kapiler yang menimbulkan tanda gejala berupa pucat serta turgor kulit. Nah, terjadilah masalah keperawatan perfusi jaringan perifer ketidakefektifan. Tadi di hipovolemi kurang suplai juga terjadi hematoma porsi, lalu menimbulkan tanda gejala berupa kemerahan atau udem, dan juga terjadi menimbulkan masalah infeksi resiko. Di kehilangan vaskular yang berlebihan juga terjadi di paru-paru. Lalu di paru-paru terjadilah intake oksigen yang menurun, lalu menyebabkan hipoksia, dan karena adanya hipoksia tersebut terjadilah sianosis respiratorik yang menyebabkan takipneu. Nah, karena takipneu tersebut
terjadilah hipoventilasi dan menimbulkan masalah keperawatan pola nafas ketidakefektifan. Lalu ada tanda gejala di sini menurut AYY dan Lia tahun 2010. Tanda gejalanya yang khas pada atoni uteri jika kita temukan uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah anak lahir. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan golongan darah. Yang kedua ada pemeriksaan darah lengkap yang dilakukan untuk mengetahui bila ada penurunan HB, HT, juga bila terjadi penambahan sel darah putih. Lalu di sini ada tata laksananya. Yang pertama, segera rujuk ke rumah sakit. Bila terjadi persalinan dilakukan di puskesmas dan di bidan. Yang kedua, segera menilai jumlah darah yang keluar. Yang ketiga, ada message di uterus, yaitu melakukan pemijatan perlahan-lahan di daerah uterus. Yang keempat, ini ada pemberian oksitosin 40 unit dalam 500 cc salin dan dipasang dengan kecepatan 125 cc per jam. Lalu yang terakhir ada evakuasi ke ruang operasi bila perdarahan masih terjadi. Ini menurut Karkata tahun 2012. Lalu ada pengobatannya. Yang pertama ada pemberian misoprostol per ora 2-3 tablet. Ini dengan berat 400-600 gram diberikan segera setelah bayi lahir menurut Prawiro Harjo tahun 2011. Yang kedua ada pemberian oksitosin rutin pada kala ketiga. Ini dapat mengurangi resiko perdarahan postpartum menurut Aihelia tahun 2010. Sekian edukasi mengenai atonia uteri dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan pola hidup bersih yang sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.